Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Opik Civic Vlog. Ya, teman-teman, kali ini saya ingin memberikan beberapa tips untuk teman-teman pencinta otomotif kelas mobil sedan yang cukup baik kondisinya dan layak pakai untuk jangka waktu yang lama. Sedan itu adalah Honda Civic Vario lagi. Oke. Untuk tips pertama, kita akan langsung saja dari saya pribadi. Semoga bisa menjadi inspirasi atau informasi tambahan untuk teman-teman yang mau meminang Honda Civic Vario ini. Tips pertama dari saya yaitu siapkan budget yang maksimal. Maksud dari budget maksimal itu, jadi kita harus tahu pasaran dulu ya, berapa Honda Civic Vario itu untuk tahun 96 sampai tahun 2000. Nah, setiap tahunnya itu berbeda pastinya. Jadi kita harus punya harga patokan. Misalnya untuk Vario tahun 2000 ini pasaran itu sekitar 60 sampai 70 ya, tergantung kondisi. Jadi kita harus memaksimalkan budget kita sebisa mungkin, jangan yang paling rendah. Jadi misalnya kita harus siapkan 65 juta. Nah, setelah 65 juta itu pun kita harus tetap mempunyai ongkos untuk penggantian spare part. Karena namanya mobil bekas, apalagi mobil tahun 2000-an ke bawah atau 2000-an ke atas itu sudah cukup lama ya, mengingat usianya gitu. Pasti ada perbaikan beberapa spare part yang harus diganti. Namun jangan khawatir juga, karena spare part dari Honda Civic Vario ini sangat melimpah atau sangat banyak di pasaran, terutama di kota Bandung ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang tahun 96 misalnya, yang paling tua itu bisa dapat sekitar 50 juta sampai 60 juta. Itu adalah kondisi mobilnya yang cukup standar dan layak pakai, lalu manual ya. Nah, selanjutnya untuk tips kedua, cek langsung sektor bodi dan kaki-kaki ya. Bodi dan kaki-kaki untuk tips kedua, karena kaki-kaki dari Honda Civic Vario ini tergolong banyak komponennya ya, karena mengusung suspensi model double wishbone, spon depan belakang. Jadi sebisa mungkin cek kaki-kakinya. Jadi teman-teman harus coba langsung mobilnya, apakah masih layak pakai, apakah masih nyaman, masih empuk shock breakernya atau pernya. Langsung cek saja apakah ada kebocoran atau tidak. Jadi harus praktek langsung ya, teman-teman harus coba langsung mobilnya. Nah, ini double wishbone yang ada sayap atas itu ya. Fungsinya untuk keseimbangan, untuk kenyamanan, meminimalisir pergeseran roda, jadi akan tetap seimbang mobilnya. Jadi aman di kecepatan tinggi. Jadi komponennya juga pasti lebih banyak dibanding rivalnya seperti Lancer atau Corolla. Jadi cek kaki-kaki dulu, lalu bodinya. Untuk bodi itu sih namanya juga mobil tua ya, nggak akan ada yang sempurna. Seperti lecet-lecet di bumper pasti itu ada. Untuk bagian bodi sih coba suaranya masih ngaleng atau sudah ada dempulan, itu bisa dicek sama teman-teman ya, tips kedua. Oke, untuk setelah body, nah oke, langsung saja cek mesin. Dan teman-teman kalau bisa jangan dulu dinyalakan mobilnya ya. Jadi mesin ini mengusung SOHC 1600 cc berteknologi VTEC. Nah, teman-teman cek dulu keadaan mobilnya, keadaan mati ya, jangan dulu dinyalakan. Cek dulu mesinnya apakah ada rembes atau tidak. Cek dulu ini seperti packing silinder gitu ya. Ada ini VTEC-nya juga, pompa olinya cek dulu ya. Bisa ada rembes oli, biasanya di sini banyak yang rembes karena salah satu kelemahan ya, rembesnya VTEC pompa oli ini. Lalu setelah bagian atas cek seperti ini power steering. Nah, radiator juga jangan lupa ya dicek. Pokoknya dari bagian atas komponen mesin cek sebaik-baiknya ya, apakah ada rembes basah atau tidak. Seperti radiator, AC, mesin ya, di sela-sela antara mesin harus dilihat. Lalu setelah bagian atas kering, kalau saya ini alhamdulillah dapat mobil yang bagus ya, kondisi mesinnya masih kering. Jangan lupa untuk umur aki juga, kalau bisa ditanyakan ke pemiliknya apa masih bagus atau sudah lama. Cek juga perolian remnya ya, apakah kurang atau cukup.
Oke, setelah atasnya bagus, cek langsung ke bawah. Kalau untuk bagian bawah sih agak susah ya, karena harus masuk ke kolong, namun bisa dilihat dari rembesan ya. Kalau misalnya rembes, itu akan ada air atau oli di bawah ya. Oke, nah itu kan keadaan mati ya, langsung keadaan menyala. Nah, langsung nyalakan saja. Ya beberapa menit lah, 5 menitan lah, bisa nanti apakah ada rembes atau tidak. Jadi cek mesinnya, keadaan mati dan keadaan hidup. Oke, setelah cek mesin, setelah menyala, ini keadaan menyala misalnya masih bagus ya, tidak ada rembes dari bawah atau dari atas, langsung saja cek knalpot ya, jangan lupa. Nah, ini akan kelihatan sisa pembuangan mesinnya. Kalau misalnya bagus, itu tidak akan ada oli di sini. Kalau ini sih air tadi pagi hari ya, sisa-sisa air. Nah, kalau oli kan beda, ini ya, cuman air. Jadi misalnya ada oli basah, itu berarti ada masalah di mesinnya. Bisa jadi seal clamp atau ring piston atau ring seher. Kalau misalnya kecek gitu ya, bisa jadi bahan pertimbangan pengurangan harga, karena untuk biaya ganti seal clamp, turun mesin itu sangat lumayan. Nah, ini kan masih bagus, tidak ada oli keluar. Setelah mesin bagus, barulah kita masuk ke interior. Berarti masuk ke tips keempat ya. Interior cek saja. Ini sih kalau saya sih nggak neko-neko ya, simpel-simpel aja. Yang penting masih ori lah, seperti jok. Meskipun ini sudah dilapis oleh Oscar, namun dalamnya ketika dicek ini masih bludru atau orisinil. Nah, bisa dicek untuk pintu-pintu juga, apakah karet-karetnya komplit. Bisa dari suara pintu juga, kalau misalnya masih padat itu masih bagus. Kalau misalnya udah bergetar dan berisik itu biasanya udah banyak pakai mobilnya. Nah, langsung saja nyalakan AC ya. Nyalakan tip. Jadi tergantung teman-teman lah. Untuk interior, kalau saya sih sukanya Orion aja sih, nggak modif-modif aneh untuk interior. Namun eksterior saya lebih suka yang dimodif. Untuk odometer sih nggak bisa jadi patokan ya, karena namanya juga mobil bekas. Bisa jadi kabel odometernya lepas pertengahan jalan gitu kan, jadi odometernya nggak naik. Jadi kan mobil udah jalan jauh tapi odometernya masih tetap. Terus bisa juga diakali, dipundurkan ya, menggunakan bor biasanya kalau untuk mobil analog seperti ini. Kalau untuk mobil digital itu bahkan lebih mudah, biasanya memakai komputer, dipundurkan kilometernya, odometernya, jadi terlihat mobilnya masih tidak banyak pakai. Namun kita nggak tahu, jadi patokannya itu mending kita lihat kondisinya saja, langsung kita pakai langsung saja mobilnya, cek aja. Kita bisa cek AC-nya apa dingin atau enggak ya. Jadi menurut saya untuk tips kelima, setelah tadi tips pertama maksimalkan budget, tips kedua cek kaki dan bodi mobil, cek ketiga cek mesin secara menyeluruh, langsung tips keempat tadi itu cek interior dalaman mobil ya, seperti perangkat elektronik di interior. Kalau menurut saya sih cari yang masih Orion, seperti setir. Kalau saya ini udah ganti, namun setirnya ada. Setirnya harus orsinil, harus ada yang barang-barang orsinil itu, karena cukup mahal ya kalau, dan itu adalah komponen asli dari Jepangnya gitu. Jadi kalau misalnya udah ada yang dimodifikasi, itu tanyakan part orsinilnya ke pemiliknya, disimpan atau dijual gitu. Jadi kalau bisa yang disimpan, jadi nanti akan banyak bonus gitu. Untuk tips kelima dari saya, jangan terburu-buru untuk mencari mobil bekas, harus sesantai-santainya. Beri waktulah 1 bulan sampai 2 bulan agar mendapatkan mobil yang sesuai harapan. Coba banding-bandingkan dulu dengan yang lain, apa kelebihan kelemahannya gitu kan. Jadi bisa untuk pertimbangan teman-teman juga, nanti setelah budget maksimal itu akan banyak sisanya gitu. Dan harus pintar bernegosiasi ya, harus pandai gitu.
Jadi itu saja video kali ini dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam otomotif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.